arahan Pak Presiden sederhana, hadir konkret. Sekarang buat pengusaha, elit, pejabat bisa hadir mudah. Iya, iya. Tapi buat warga kurang mampu, yang belum beruntung, kehadiran negara itu dirasakan sungguh sangat berarti. Nah, pemerintah hadir, negara hadir meringankan beban mereka supaya mereka tidak terjerat ke utang dan hal-hal lain. Tapi berkat usaha keras mereka keluar dari garis kemiskinan. Uang itu tidak semerta-merta menjadi solusi untuk semua. Maka ada program lain, bantuan pangan yang berupa beras 10 kg, supaya dimanapun mereka berada, maka yang keluarga kurang beruntung ini masih bisa mendapatkan beras 10 kg. Jadi 72% masyarakat kita ingin dapat bansos, sedangkan jumlah penduduk miskin kita hanya 9%. Ketergantungan masyarakat terkait dengan program itu, cara mengatasinya gimana, Mas? Saya sering ditanya juga sama masyarakat, Kang Asep, bansos di pemerintahan yang akan datang lanjut apa enggak nih? Gitu. Bisa dijawab? Tuan dan Puan, kita kembali ketemu lagi di podcast Binagraha yang kali ini kita kehadiran tenaga ahli utama Mas Abraham Wirotomo. Selamat pagi Mas Bram. Selamat pagi Kang Asep, selamat pagi semua. Mas Bram ini kalau tidak salah hampir full ya 2 periode mengawal pemerintahan Pak Jokowi. Ya, saya mulai bertugas di kantor staf presiden sejak 2016. 2016 berarti ya? Sudah 8 tahun? 7-8 tahun lah. Wih, luar biasa ini. Nah, di akhir kepemimpinan Pak Jokowi ini apa saja yang dituntaskan oleh kedeputian yang ada di Mas Bram ini? Ya, kebetulan saat ini saya ditugaskan di Kedeputian Pembangunan Manusia. PMK ya? PMK, yang menjadi fokus utama ke saya yang berkaitan dengan isu-isu air mata seperti kemiskinan, jaminan sosial, bantuan sosial, BPJS, bagaimana warga kurang mampu butuh pelayanan kesehatan, itu bagian dari yang kami kawal. Oh, berarti terkait dengan perlinsos ini erat kaitan dengan air mata begitu ya? Ya, karena kita berusaha membantulah masyarakat kita yang belum beruntung, Kang Asep. Mas Bram, ini pemerintahan Pak Jokowi kalau kita breakdown begitu, salah satunya terkenal jor-joran terkait dengan perlinsos atau yang di masyarakat itu dikenal dengan bansos. Sejauh mana sebenarnya bansos yang selama 2 periode ini diberikan efektif dalam pengentasan kemiskinan misalnya? Ya, jadi arahan dari Bapak Presiden sebenarnya cukup sederhana ya. Pertama, memastikan negara dan pemerintah hadir bagi siapapun, terutama warga yang membutuhkan. Lalu yang kedua, program harus konkret, harus sampai ke masyarakat. Dan bansos ini salah satu yang konkret program tadi, yang menurut kami konkret bisa membantu banyak masyarakat kita yang belum beruntung. Nah, terkait anggaran yang meningkat, menurut saya ini bagian dari komitmen politik dari Bapak Jokowi, di mana kita meyakini selain pembangunan infrastruktur yang merupakan investasi jangka panjang, namun juga ada program yang bisa menyentuh langsung masyarakat dalam waktu yang singkat. Kekonkretan itu satu tadi disampaikan Mas Bram, jumlah anggarannya semakin meningkat dari setiap tahun, begitu ya. Tahun ini berapa, Mas? Kalau perlindungan sosial secara utuh 450-an triliun, namun khusus untuk bantuan sosial itu sekitar 150-an triliun, di mana sebagian besar perlindungan sosial itu ada subsidi energi, ada subsidi harga, ada juga jaminan sosial seperti pemerintah memberikan bantuan iuran BPJS Kesehatan bagi 96 juta masyarakat. Jadi tidak seluruhnya itu semuanya bansos, Kang Asep. Itu yang mungkin akhir-akhir ini cukup ramai ya. Sempat ada yang tanya begini, masyarakat kepada saya, karena kan kalau KSP itu dipandangnya ya satu orang mengurusi semua begitu.
Kang Asep, kenapa bansos itu jenis-jenisnya banyak sekali? Urgensinya apa sih kok ada jenis yang di PKH, bantuan beras, bantuan ini itu begitu, bisa dijelaskan? Karena problem kenapa ada warga kita yang kurang beruntung atau masih di bawah garis kemiskinan itu tidak satu faktor. Jadi ada masyarakat kita yang tidak bisa keluar dari kemiskinan karena harus terbebani biaya anak sekolahnya, biaya sekolah. Maka ada Kartu Indonesia Pintar. Ada saudara kita yang kurang beruntung karena sakit tidak mampu biaya kesehatan. Maka ada Kartu Indonesia Sehat. Lalu ada juga mayoritas ibu-ibu yang pusing dengan belanja harian atau belanja mingguannya. Ada program kartu sembako, di mana kartu sembako itu meringankan beban masyarakat miskin untuk bisa membeli kebutuhan sehari-hari. Namun Pak Presiden menyadari bahwa uang itu tidak semerta-merta menjadi solusi untuk semua. Uang 200.000, 300.000 di sini di Jakarta atau di Jawa itu mungkin nilainya berbeda dari saudara kita yang ada di Papua. Betul. Harga beras di sana berbeda, harga beras di Sumatera berbeda, harga beras di Nusa Tenggara berbeda. Maka ada program lain, bantuan pangan yang berupa beras 10 kg, supaya dimanapun mereka berada, maka yang keluarga kurang beruntung ini masih bisa mendapatkan beras 10 kg. Nah, dan tadi jenisnya yang beragam itu, apakah sudah benar-benar tepat sasaran menjangkau yang ditarget itu, Mas? Ya. Jadi ada dua aspek yang bisa kita lihat. Pertama dari aspek objektif teknokrat, satu aspek persepsi yang seringkali lebih banyak jadi obrolan di masyarakat. Kalau dari aspek teknokratik dan ilmiah, maka bantuan sosial pemerintah boleh dibilang sudah sangat tepat sasaran, Kang Asep. Ini bisa terlihat bagaimana jumlah masyarakat miskin yang menerima bantuan sosial itu hampir seluruhnya sudah mendapat. Nggak ada data-data yang kesingsal lagi gitu ya? Kalau kesingsal itu dalam tanda kutip perlu diupdate. Jadi ini masih aspek teknokratik ya. Jadi ada setiap tahun itu mungkin sekitar 1,7 juta masyarakat kita yang meninggal. Ada 4,5 juta bayi baru lahir. Jadi jumlah penduduk Indonesia itu ada 280-an juta. Jadi ada yang meninggal, ada yang juga lahir, ada yang pindah sekarang di Semarang, besok pindah ke Kudus dan seterusnya. Itu yang harus diupdate. Nah, jadi tanda kutip kesingsal seringkali upaya pemerintah dalam mengupdate data ini tidak secepat dengan apa yang berubah di masyarakat. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ada hal yang kita pelajari dari kajian bersama TNP 2K dan juga kampus, itu namanya social mobility, Kang Asep. Apa itu maksudnya? Jadi masyarakat yang dari rentan miskin jatuh ke miskin, dari miskin keluar jadi rentan miskin. Nah itu setiap tahun itu berubah hampir 50%. Jadi yang dulu itu tidak miskin berubah ke rentan miskin. Yang menganalisis untuk perubahan data itu siapa? Ya ada Kementerian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kemenko PMK, ada TNP 2K, ada Bappenas, dan juga KSP, serta Setkap. Berarti banyak instansi yang terlibat. Betul, jadi kalau ada masyarakat khawatir soal pengawasan bantuan sosial, Kang Asep, yang ngawasin banyak sekali. Mungkin bisa jadi terlalu banyak. BPKP, BPK, Kepolisian, Kejaksaan, KPK, lalu juga ada KSP, Setkap, Kemenko PMK, TNP 2K, Bappenas. Jadi setidaknya ada 10 institusi lembaga yang mengawasi ketepat sasaran terkait dengan bantuan sosial itu. Jadi nggak bisa main-main sebenarnya. Iya. Nah, padahal kadang-kadang di bawah begitu ya ada tuduhan-tuduhan terkait wah ini bansos dimainkan lah, begitu ada kepentingan pejabat inilah, pejabat itulah. Berarti sebenarnya ini tuh sudah sangat padat begitu ya, rapat diawasi oleh. Kalau kita ngobrol secara teknokratik atau ilmiah, tapi kalau kita ngobrolnya secara persepsi, Kang Asep, survei dari Indikator itu menarik. Coba Kang Asep bayangin berapa jumlah masyarakat kita yang merasa layak dapat bansos.
Bahkan yang mampu pun merasa layak begitu ya? Nah, coba kira-kira berapa persen dari penduduk yang merasa layak pengen dapat bansos? 10%? 20%? 72%. Subhanallah. Jadi jangan-jangan yang ada di sini juga layak dapat bansos nih. Jadi 72% masyarakat kita ingin dapat bansos. Sedangkan jumlah penduduk miskin kita hanya 9%. Nah, jadi wajar kan? Ketika jumlah miskin kita, jumlah penduduk miskin di Indonesia ada 9%, tapi jumlah masyarakat yang ingin dapat bansos ada 72%, wajarlah ketika dalam persepsi itu dirasa kok saya nggak dapat gitu. Ini wajar sekali karena kalau ketika ditanya orang mau dapat bansos atau tidak, jawabannya mau. Tapi tugas dari pemerintah memastikan kalau betul-betul dari keluarga miskin, kurang mampu, belum beruntung, rentan, dialah yang layak mendapatkan bantuan sosial. Betul, saya mengalami sendiri Mas Bram. Jadi di kampung saya, saudara-saudara saya yang alhamdulillah kebetulan mampu begitu ya. Karena tadi banyaknya ragam bansos, kemudian si ini si itu dapat, akhirnya ada satu persepsi bahwa ini bansos yang diberikan ada dari APBN, jadi merasa berhak tuh untuk mendapatkan itu. Itu kira-kira gimana yang bisa dijelaskan kepada masyarakat agar sadar tadi dia yang 70% merasa ingin layak mendapatkan bansos, kemudian sebenarnya hanya 9-10% yang harus mendapatkan itu, Mas. Ya, kalau pesan kami kepada masyarakat, kita terus mengingatkan sebagian besar dari masyarakat itu sebenarnya masih dalam situasi beruntung, apalagi kalau mereka memahami situasi Indonesia dibandingkan negara lain. Tapi kok secara sederhana, Kang Asep, saya kalau turun lapangan tuh sering tanya, tangannya lengkap atau tidak? Misalnya tangannya lengkap, kakinya lengkap, organ tubuh dari semuanya, fisik semuanya baik. Mau nggak saya beri bansos sebesar 500 juta? Biasanya tuh semua langsung bilang, mau Pak Bram, mau Pak, gitu, dapat bansos seneng dia ratusan juta kan. Baik, tapi besok tangannya saya ambil. Janganlah gitu. Atau besok matanya tidak bisa melihat, janganlah. Nah, ini sebenarnya menunjukkan masih banyak masyarakat yang belum bersyukur sebenarnya, kurang bersyukur. Betul masih ada 9% masyarakat saudara kita yang kurang mampu, dan ini tugas pemerintah ke sini, tapi bagi masyarakat yang sebenarnya menengah, bahkan ada menengah ke atas, ingin coba-coba uji beruntung untuk dapat bantuan sosial, saya bilang, tidak, kamu sebenarnya sudah beruntung. Baik dari segi finansial, dari segi kemampuan pribadi, mari kita prioritaskan program bantuan sosial ini untuk saudara kita yang betul-betul belum beruntung. Nah, melihat cerita tadi ini, kayaknya mungkin tidak cukup kalau hanya eksekutif yang terlibat. Ini perlu pemuka agama nih, misalnya kayak ustadz, kiai begitu ya, sehingga ada dalil-dalil dari kiai pendeta yang bisa disampaikan bahwa satu istilah tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah, mungkin bisa juga nih Mas Bram diusulkan kepada. Upaya-upaya itu sudah dilakukan, dan upaya kita mengedukasi masyarakat juga terus kita lakukan. Tapi kita harus pahami, masyarakat kita mungkin merasa ketika harga beras naik atau ketika situasi pekerjaan juga belum menentu, meskipun mereka punya motor 2 bisa jadi, wah lumayan juga kalau dapat bansos. Ini yang harus kita jaga juga perasaan mereka. Ada 2 skema sebenarnya Kang Asep. Untuk yang menengah ini, pemerintah memberikan bantuan iuran BPJS Kesehatan. Jadi dari jumlah penduduk kita 280 juta ini, 98% sudah tercover kartu Indonesia Sehat. Kartunya Pak Jokowi. Betul. Artinya masyarakat kita mungkin bisa mengeluh situasi beberapa hal, tapi apabila mereka sakit, apabila mereka ada anaknya sakit atau butuh lahiran, insya Allah negara hadir akan memberikan bantuan, biaya-biaya dari dokter, bed, obat, semua akan ditanggung oleh negara. Dan saya rasa itu bukti komitmen dari pemerintahan Pak Jokowi bahwa negara harus hadir dan programnya konkret. Dan masyarakat merasa aman dengan kartu itu begitu ya. Alhamdulillah. Jadi kalau survei dari Litbang Kompas,
tadi meskipun masyarakat pengennya dapat bansos, tapi salah satu program yang dianggap puas oleh masyarakat itu justru bantuan sosial. Bantuan sosial. Karena memang program ini dirasakan konkret kehadirannya bagi mereka. Nah ini terlepas dari konkret dari bantuan itu ya, satu yang kadang muncul di diskusi-diskusi di warung kopi ini ketergantungan masyarakat terkait dengan program itu, cara mengatasinya gimana Mas supaya masyarakat tidak banyak tergantung begitu ya. Ya, jadi ada dua hal, kayak kita udah kaji kebetulan bersama beberapa kampus, jadi ini studinya ilmiah, melibatkan beberapa fakultas juga. Jadi ketergantungan itu ada yang ketergantungan yang sifatnya karena mental, tapi ada juga ketergantungan karena memang situasional. Ambil contoh, ketika saya turun ke Kebumen, ada ibu-ibu yang pakai program kartu sembako dan kartu PKH itu hampir 7 tahunan. Nah, saya tanya, Bu, kenapa pakai bansosnya selama itu 7 tahun terus mendapatkan bansos dari pemerintah? Disebut, saya selama anak saya masih sekolah, ya tentu selama ini saya akan harus menghabiskan pendapatan saya untuk pendidikan anak. Nah, kalau Kang Asep mungkin anaknya berapa, tapi beliau ibu itu kebetulan anaknya cukup banyak. Cukup banyak mungkin. Nah, jadi dia baru bisa lepas dari bantuan sosial setelah anak yang paling bungsu lulus SMP. Jadi itu faktor jangan kita judge masyarakat tergantung karena mental. Karena memang untuk masyarakat yang belum beruntung, mereka perlu dapat bantuan. Apabila tidak, mereka akan berhutang. Bisa berhutang ke pinjol, berhutang ke lintah darat, justru utang berbunga terakhirnya terjerat ke berbagai masalah yang lain. Tapi mereka bisa mendapatkan bantuan sosial yang jangka panjang. Nah, sekarang yang faktor kedua adalah faktor ketergantungan karena mental. Jadi bisa kita lihat, kita udah petakan yang penerima bansos, berapa persen sih yang usia produktif, berapa persen yang tanda kutip jumlah anaknya tidak terlalu banyak. Nah, itu mereka kita masukkan ke dalam program graduasi. Program graduasi itu pemberdayaan. Kita ajarin soal bagaimana cara berwirausaha, jualan, masak, dagang, mungkin bertani, berkebun dan lain-lain. Jadi ada program graduasi. Apabila kita lihat memang keluarga belum beruntung ini, dia sebenarnya kita anggap mampu, sehat, secara usia juga produktif, ini kita masukkan program graduasi. Ya, berarti sebenarnya salah satu tujuan jangka panjang bansos dari pemerintah ini sebenarnya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat ya, supaya masyarakat tidak tergantung tadi, gitu Mas. Saya sih ngelihatnya bansos ini semangatnya hadir dan membantu Kang Asep. Karena yang menurut saya terlalu arogan buat pemerintah kalau bilang gara-gara bansos dia keluar dari kemiskinan. Yang menentukan keluar atau tidak miskin seringkali justru dari masyarakatnya itu sendiri. Kita banyak melihat bagaimana keluarga belum beruntung ini kerjanya nggak kalah jamnya sama saya. Kita di KSP, kita sering bilang kita kerja nggak kenal tanggal merah. Betul, gitu kan. betul. Tapi keluarga miskin Kang Asep, itu udah paginya jadi buruh di pabrik, sorenya masih jadi buruh cuci, weekendnya masih buka warung. Kurang apa upaya kesibukan kerja kerasnya mereka. Nah, pemerintah hadir, negara hadir meringankan beban mereka supaya mereka tidak terjerat ke utang dan hal-hal lain. Tapi berkat usaha keras mereka keluar dari garis kemiskinan. Jadi bukan dari bansos itu ya? Bansos membantu. Membantu saja. Betul. Pemerintah membantu hadir dan kita pastikan mereka nggak sendirian, Kang Asep. Betul. Kadang-kadang salah satu cerita dari kalau saya turun dengan keluarga-keluarga yang belum beruntung ini, bukan hanya soal uang, tapi soal diskriminasi yang mereka rasakan. Mereka tidak dianggap sebagai manusia, lewat nggak ada yang nyapa.
pergi ke kantor tertentu tidak dilayani Betul, dengan betul. baik. Kalau bahasa anak gaul sekarang tuh NPC, non player lah. Iya, Jadi dianggap kayak bot aja gitu. Betul, Padahal betul. mereka ini manusia. Manusia, dan saya mengalami itu atau saya memperhatikan itu, Mas Bram. Jadi kalau ya mohon maaf ini otokritik bagi kita ya. Kalau sama orang kaya di kampung, sama Pak Haji, Pak Haji mau kemana Pak Haji, begitu kan? Kalau yang lewat Pak Haji nih, karena Pak Haji kan biasanya orang kaya. Tapi kalau yang lewat buruh tani itu, buruh lepas, jangankan disapa, dicuekin aja. Saya waktu nemuin lansia yang miskin ekstrim di Bangkalan, daerah di Madura, itu mereka bilang ke saya, Pak, saya terima kasih banyak atas bantuan pangan yang beras 10 kg itu. Jadi di budaya di sana, Kang Asep, itu kalau ada nikahan atau ada sunatan di antara tetangga, itu tidak pakai amplop, tapi pakai beras. Jadi sekian liter beras. Betul. Nah itu karena mereka dapat bantuan pangan beras, bukan hanya sebagian beras yang bisa untuk konsumsi, Kang Asep, tapi akses mereka ke dalam social capital atau dalam bersosialisasi itu juga muncul. Jadi negara memberikan peningkatan martabat juga kepada mereka yang tadinya mereka malu harus ngutang ke tetangga, pinjam ke tetangga. Dan ini negara hadir meringankan mereka, harapannya martabatnya menjadi lebih baik. Esensi inilah yang harus difahami sebenarnya oleh masyarakat, bahwa jangan dipandang semata-mata bansos yang diberikan itu beras 10 kilo, dikasih buah-buahan, susu dan lain sebagainya, uang 400.000 begitu ya. Tetapi tadi yang disampaikan Mas Bram, ada nilai-nilai yang sebenarnya bisa diartikan atau dijabarkan untuk meningkatkan atau setidaknya mungkin menjaga begitu ya harkat martabat. Hadir itu yang jadi perintah itu dua tadi. Dan secara langsung arahan Pak Presiden sederhana, hadir konkret. Sekarang buat pengusaha elit, pejabat bisa hadir mudah. Tapi buat warga kurang mampu, yang belum beruntung, kehadiran negara itu dirasakan sungguh sangat berarti. Ketika saya nemuin ibu-ibu lansia waktu itu di Jogja, di dekat kali Code, tentu dia sangat berterima kasih dengan bantuan PKH dan bantuan pangan yang diberikan. Tapi mereka bilang, Pak, saya terima kasih, kalau bahasa Jawa matur sembah nuwun. Saya punya tuh videonya, saya rekam. Bapak hadir. Yang bikin dia nangis tuh bukan bansosnya. Justru ketika kita hadir, nanya, Bu, gimana kabarnya? Gimana hari ini? Menyentuh langsung begitu ya. Buat mereka nggak banyak program pemerintah yang bisa langsung dekat dengan masyarakat Nah, Mas Bram, saya kemarin baca artikel bahwa kelas menengah di Indonesia juga ini mengalami penurunan. Dan dengar-dengar nih, karena ini bukan di bidang saya, katanya pemerintah juga mau jurus yang diandalkan adalah dengan bansos. Apa betul itu? Jadi bantuan sosial itu adalah buffer meningkatkan daya beli bukan hanya untuk keluarga miskin namun juga untuk yang rentan, Kang Asep. Jadi kalau kita lihat statistiknya BPS, jumlah penduduk miskin di Indonesia itu kan 9,03%. Artinya sekitar 25 jutaan jiwa. Nah, kalau kita bagi ke jumlah keluarga, itu artinya sekitar 6-7 juta keluarga yang masih hidup di bawah garis kemiskinan. Nah, jumlah PKH itu 10 juta. Yang penerimanya itu 10 juta keluarga. Jumlah untuk kartu sembako 18,8 juta. Jumlah untuk bantuan pangan hampir 21 juta keluarga yang menerima. Jadi memang bantuan sosial ini tidak hanya yang dapat bukan hanya keluarga miskin, yang keluarga yang di rentan di sini ini juga bisa mendapatkan bantuan sosial. Tetap kita utamakan yang di bawah garis kemiskinan, tapi yang di atas garis dekat dengan garis kemiskinan itu juga bisa mendapatkan bantuan sosial. Nah, sejauh ini Mas Bram menangani perlinsos dan bansos begitu ya. Kalau pemerintah kan tadi sudah jelas peranannya begitu. Kira-kira apa yang dapat dilakukan atau sudah dilakukan oleh masyarakat mungkin atau pihak swasta dalam mendukung program ini yang benar-benar tadi bahwa
ada bantuan dari pemerintah hadir langsung, dirasakan langsung oleh masyarakat? Kalau dari apa yang sudah kita jalani dan juga dari hasil kajian yang graduasi, peran swasta tuh bisa sangat signifikan dalam hal pemberdayaan ekonomi, terutama yang bagian kewirausahaan. Jadi salah satu kelemahan dari pemerintah itu, Kang Asep, itu dia kurang inovatif di lapangan dan kurang praktikal atau kurang praktis. Misalnya ambil contoh, waktu saya di Malang, kita ada program pemberdayaan gimana supaya makanan itu bisa lebih awet. Diundang dong Pak pejabat dari salah satu institusi di Indonesia yang nanganin soal pangan lah, soal keamanan dari makanan. Nah itu dijelaskan, ibu-ibu nanti kalau misalnya supaya masakannya bisa lebih awet, nanti 5 mililiter ya ditambahin cairan ini, nanti ditambahin 10 gram ya bubuk ini gitu kan. Saya kan kayak cara saya ya, Kang Asep, saya duduk di bareng ibu-ibu yang ikut program pemberdayaan itu, keluarga miskin yang sambil dengerin itu. Saya tanya, "Pripun Bu, gimana Bu? Ngerti nggak?" gitu. "Enggak Mas, apa ngomong apa?" gitu kan. Jadi nggak tahu yang dijelaskan? Nggak tahu, karena yang ngajarin pakar. Dan pejabat juga dari salah satu lembaga. Nah, lalu kita ubah, swasta deh yang jelasin gimana sih supaya makanan lebih awet. Nah, swasta ini ibu-ibu dan dia terbiasa udah mengalami upaya supaya makanan bisa lebih awet kan. Kalau makanan lebih awet harga jualnya bisa lebih bagus. Nah itu dia ngajarinnya, "Bu nanti airnya setengah gayung ya, nanti garamnya 1 jumput 2 jumput." Jadi karena wira swasta dia udah mengalami itu, apa sih yang cara praktis atau cara real lapangan yang cocok untuk diajarkan ke keluarga kurang mampu. Jadi, dan itu difahami. Dan swasta lebih bagus dalam mendukung pemberdayaan itu. Kenapa? Karena jangan ngandelin pejabat dari KSP ngajarin soal bibit. Mungkin petani sukses atau perusahaan pangan yang besar yang bisa ngejelasin ke masyarakat belum beruntung bagaimana memilih bibit. Nah tadi dari evaluasi Mas Bram, saya pikir cukup bagus lah begitu. Ada kekurangan dari pemerintah yang disadari dan ini kita sampaikan di podcast. Ini tanpa tedeng-haling-haling begitu ya. Kita memang swasta bagus di Kira-kira ke depan evaluasi untuk supaya program ini, kan ini program bagus ya, efektivitas efisiensi yang harus dilakukan kira-kira apa terobosan ke depan? Kalau ke depan 2 hal yang paling menurut saya penting dan perlu menjadi perhatian untuk pemerintahan ke depan. Pertama, sinergi program. Karena jumlah program perlindungan sosial itu jumlahnya ada lebih dari 20. Kang Asep. Jadi tadi ada bagian mengurangi kantong kemiskinan, yaitu banyak infrastruktur sanitasi, pemberdayaan, kredit, kartu prakerja dan lain-lain, ada bantuan sosial, mengurangi beban, ada subsidi energi dan seterusnya. Itu banyak sekali program. Nah, PR paling utama adalah gimana program yang banyak, yang tersebar di berbagai kementerian dan lembaga, itu bisa bersinergi dan konvergensi untuk menolong keluarga yang membutuhkan. Sehingga tepat sasaran. Sehingga sesuai dengan yang dibutuhkan. Jangan Kang Asep nggak punya anak, terus ditawarinya kartu Indonesia Pintar, nggak masuk. Nggak masuk. Betul. Jangan nggak punya usaha, ditawirinya kredit usaha. Mungkin dipakai malah buat beli motor gitu kan, nggak masuk lagi. Nah ini gimana program itu bisa sinergi supaya lebih cepat. Yang kedua adalah ketepat sasaran data, di mana data juga tersebar di berbagai kementerian dan lembaga. Nah data yang lintas kementerian dan lembaga ini bisa sinergi dan tersinkronisasi dengan baik. Dari data terpadu ini yang jadi kunci. Jadi konvergensi atau sinergi program, lalu data terpadu yang baik. 2 hal ini yang menjadi titik krusial bagi pemerintahan ke depan. Terakhir nih Mas Bram, saya sering ditanya juga sama masyarakat, Kang Asep,
bansos di pemerintahan yang akan datang lanjut apa enggak nih gitu. Bisa dijawab? Ya, saya sih yakin program yang baik akan dilanjutkan. Dan saya lihat dari beberapa diskusi-diskusi yang ada, kebetulan kita juga dimintain pandangan dan masukan untuk tim-tim yang itu. Sementara sih saya meyakini ini akan dilanjutkan. Bahkan ada beberapa hal lain yang menjadi ditingkatkan lagi, yakni pendidikan unggul serta kualitas layanan kesehatan ini bahkan ditingkatkan lagi. Jadi yang bagian bansos terus, tapi ada peningkatan di pendidikan dan kesehatan. Jadi kita cukup optimis. Angka kemiskinan di era Pak Jokowi udah turun dari 11%, sekarang udah 9%. Kemiskinan ekstrim turun signifikan dari 7%-an di awal pemerintahan Pak Jokowi, sekarang tinggal 0,8%. Jadi pemerintahan Pak Jokowi dapat apresiasi luar biasa dari berbagai lembaga, Bank Dunia, ada beberapa NGO luar negeri seperti BREK dan lain-lain juga memberi apresiasi. Saya lihat ini akan jadi modal yang baik untuk ke depan. Pemerintahnya akan datang ya. Jadi setidaknya ada angin segar lah begitu untuk bansos ini. Karena ini program yang baik dan insya Allah akan dilanjutkan. Terima kasih Mas Bram atas obrolannya pada kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan sukses selalu. Sip, mantap. Tuan dan Puan, tetap saksikan podcast dari Binagraha. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.